Perkenalkan, saya Fernando Advin Rakufarambangur. Saya berasal dari kelas 10H. Sekarang saya ingin mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu teks biografi. Jadi, teks biografi adalah teks yang berisikan kisah suatu tokoh dalam mengarungi kehidupannya. Teks ini ditulis oleh seseorang agar tokoh tersebut dapat diteladani banyak orang. Umumnya, teks biografi ini berisi sejarah hidup seseorang sejak lahir hingga saat ini, bahkan sampai tokoh tersebut meninggal dunia. Selain itu, kita juga bisa mencantumkan permasalahan yang pernah tokoh tersebut hadapi, maupun kelebihan-kelebihan tokoh yang dapat menginspirasi pembaca. Nah, tokoh yang biasanya dibuatkan biografi antara lain tokoh yang terkenal, orang sukses, dan orang yang berpengaruh atau inspiratif di masyarakat. Contohnya itu seperti pahlawan, negarawan, penemu, ilmuwan, pengusaha, sastrawan, dan sebagainya. Ada dua perbedaan dan dua kesamaan. Yang saya ingin bahas di sini adalah dua teks yang berbeda namun agak sama, yaitu teks biografi dan autobiografi. Kedua teks ini sama-sama menceritakan tentang rentetan hidup seseorang, tapi bedanya teks biografi itu ditulis oleh orang lain dan teks autobiografi itu ditulis oleh tokoh tersebut. Contohnya, jika saya ingin menulis rentetan hidup saya menulis sejarah kehidupan saya dari awal sampai sekarang. Itu disebut teks autobiografi. Tapi jika orang lain yang menulis rentetan kehidupan saya, itu disebut sebagai teks biografi. Apa tujuan dari teks biografi ini? Tujuan dari teks biografi untuk menceritakan kehidupan seseorang, tokoh terkenal maupun figur sejarah, mulai dari latar belakang, keluarga, pendidikan, dan pengalaman hidupnya, sehingga pembaca dapat mengambil hikmah atau menjadikannya sebagai inspirasi dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan apa manfaat dari teks biografi ini? Manfaat dari teks biografi ini yaitu yang pertama, kita dapat lebih mengenal tokoh-tokoh terkenal atau yang berpengaruh melalui riwayat hidupnya. Yang kedua, kita dapat melihat sisi perjuangan hidup seseorang hingga mencapai kesuksesan. Yang ketiga, kita dapat memotivasi diri sendiri untuk bisa sukses dan pantang menyerah seperti sang tokoh yang kita bacakan. Dan yang terakhir, menjadi inspirasi dalam bekerja keras untuk mencapai hasil yang diinginkan. Lalu apa ciri-ciri dari teks biografi ini? Ciri-ciri dari teks biografi adalah yang pertama itu berisikan fakta yang didasarkan pada pengalaman hidup tokoh. Yang kedua, disajikan dalam bentuk narasi atau teks. Dan yang terakhir, menceritakan peristiwa penting yang dialami sang tokoh sehingga bisa dijadikan teladan bagi pembaca. Bagaimana struktur dari teks biografi ini? Yang pertama itu orientasi. Orientasi merupakan struktur bagian awal dari teks biografi. Bagian ini mencakup pengenalan tokoh dan latar belakang kisah atau peristiwa yang akan diceritakan pada bagian selanjutnya. Yang kedua itu kejadian atau peristiwa penting. Nah, di sini kita menjelaskan bagaimana kejadian atau peristiwa-peristiwa penting yang terjadi dalam kehidupan sang tokoh yang diceritakan. Yang ketiga adalah reorientasi. Bagian ini berisi komentar atau pernyataan simpulan mengenai rangkaian peristiwa yang telah diceritakan sebelumnya. Reorientasi berperan sebagai penutup pada teks biografi dan bersifat opsional. Lalu, kita akan berbicara tentang unsur. Unsur teks biografi merujuk pada komponen yang membentuk struktur dan karakteristik dari sebuah tulisan biografi. Unsur yang ada pada teks biografi adalah yang pertama itu cerita latar belakang keluarga tokoh, cerita latar belakang pendidikan tokoh, masalah atau kesulitan yang dialami tokoh dan cara tokoh menghadapinya, keistimewaan tokoh dan keteladanan tokoh. Lalu kita membahas tentang kaidah kebahasaan. Teks biografi ditulis dengan tetap memperhatikan kaidah kebahasaan. Berikut adalah kaidah kebahasaan dari teks biografi. Menggunakan kata ganti orang ketiga seperti ia, dia, beliau, dan nya.
Kata ganti ini biasanya dipakai secara bervariasi untuk penyebutan nama tokoh atau panggilan tokoh. Menggunakan kata ganti penunjuk yang dipakai untuk menggantikan hal yang telah disampaikan sebelumnya. Kata ganti petunjuk ditandai dengan kata ini dan itu. Menggunakan penanda waktu ketika konjungsi seperti sejak dan ketika. Menggunakan kata depan yang menunjukkan keterangan waktu seperti pada. Menggunakan penanda waktu berupa nomina seperti nantinya atau kelak. Kalau dilihat dari kaidah kebahasaannya, teks biografi ini simpang siur seperti teks cerpen. Tapi bedanya memang sama, kaidah kebahasaannya memang sama. Tapi kita harus tetap ingat bahwa teks biografi ini ditulis berdasarkan kehidupan nyata, real, dan sesuai dengan fakta. Sedangkan teks cerpen adalah teks yang ditulis berdasarkan fiksi atau halusinasi. Lalu kita membahas tentang jenis-jenis. Jenis-jenis teks biografi. Yang pertama, teks biografi berdasarkan sisi penulisannya. Pada jenis ini, teks biografi terbagi menjadi authorized biografi, merupakan jenis biografi yang dibuat berdasarkan sepengetahuan atau seizin tokoh. Unauthorized biografi merupakan jenis biografi yang menceritakan kisah tokoh yang sudah meninggal, jadi penulis dapat menceritakannya tanpa seizin tokoh yang bersangkutan. Yang kedua, teks biografi berdasarkan isi. Berdasarkan isinya, teks biografi terbagi menjadi yang pertama, biografi perjalanan karir, yaitu jenis biografi yang menceritakan perjalanan karir seseorang, mencakup proses yang dilalui tokoh tersebut dalam mencapai kesuksesan. Biografi perjalanan hidup yaitu jenis biografi yang menceritakan perjalanan hidup seseorang. Yang ketiga, teks biografi berdasarkan penerbit. Sementara itu, berdasarkan penerbitnya, teks biografi menjadi buku sendiri, yakni biografi yang dijadikan buku oleh penerbitnya. Biaya produksi pembuatan buku tersebut ditanggung oleh tokoh itu sendiri. Buku subsidi yakni jenis biografi yang biaya produksinya ditanggung oleh sponsor. Yang keempat, teks biografi berdasarkan persoalan yang dibahas. Pada jenis ini, teks biografi menjadi 3 kategori, yakni biografi politik, merupakan jenis biografi yang menceritakan tokoh-tokoh politik. Biografi intelektual, merupakan jenis biografi yang gaya penulisannya banyak menggunakan bahasa ilmiah. Dan biografi jurnalistik merupakan jenis dari biografi yang isinya dapat berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh yang akan ditulis maupun tokoh yang masih berkaitan sebagai bahan pendukung cerita. Itu saja dari saya, sekian dan